Nah, teman-teman Smart Astro Follower, saya mau lanjutkan tentang Tian langit bumi manusia ini. Jadi kalau teman-teman mau tahu gitu loh, saya akan coba membedah satu-satu langit, bumi, dan manusia. Nah, jadi secara umum kalau kita ngelihat langit, bumi, manusia, ini belakangnya, tapi semestinya gambarnya yang sebenarnya terjadi adalah seperti ini. Nah, yang terjadi adalah seperti ini. Di belakang daripada bumi kita itu penuh dengan galaksi-galaksi, gitu loh. Dan galaksi itu karena bumi berputar mengelilingi matahari, seolah-olah kalau kita lihat dari bumi, gitu loh, galaksi-galaksi atau konstelasi bintang itu berputar. Padahal semestinya yang berputar adalah dari bumi. Nah, kita balik lagi pada gambar pertama ya, teman-teman, supaya teman kita dapat membayangkan dengan lebih baik. Jadi kalau kalian lihat ini, semua di alam semesta ini adalah pergerakan wavelength atau frekuensi dengan panjang gelombang yang berbeda-beda. Nah, kalau kita balik ke gambar ini, kita lihat secara teori kemungkinannya ada 6 kemungkinan yang terjadi gitu loh teman-teman. Langitnya positif, buminya positif, manusianya positif. Manusia pun kalau lebih detail lagi ada lahir dan batin, tapi kita anggap manusia dulu deh. Kalau jika semuanya positif, makanya manusia tersebut akan sukses, akan bahagia waktu di bumi. Nah, tapi probability yang terjadi ini ada 6 probability. Bisa saja langitnya bagus, buminya bagus, dan manusianya negatif. Begitu juga gitu loh, positif, negatif, negatif. Atau yang paling jelek adalah manusianya negatif, langitnya negatif, buminya negatif, dan manusianya negatif. Itulah yang terjadi, bahwa pada saat negatif semua, ya kita di manusianya menjadi sengsara. Nah, ini kalau saya melihat perhitungan dari sisi manusia. Nah, perhitungan dari sisi manusia inilah yang saya lihat akhirnya karena positif negatif ini yang kita sebut adalah tulang kaya atau tulang miskin, ya. Nah, inilah yang saya ngomong adalah tulang kaya, tulang miskin, di mana secara perhitungan ini saya ngelihat dari sisi manusia. Apakah kita itu tulang kaya di lingkungan yang kaya, atau ekstrimnya adalah tulang miskin di lingkungan yang miskin. Nah, kalau kita ngelihat dari sisi manusia, jika secara perhitungan begitu, apa yang harus kita lakukan? Itu yang paling penting gitu loh teman-teman. Karena kalau kita tidak tahu apa yang kita lakukan, ya kita akan terima saja nasib kita. Kalau sengsara, miskin, tinggal terima, nikmati. Tapi kalau kita positif, kita tinggal terima juga. Nggak bisa komplain kemana-mana. Nah, kita hidup di dunia ini nggak bisa cuma terima nasib saja. Jadi kita harus berusaha. Begitu ya teman-teman. Nah, dari semua ini semestinya pergerakan alam semesta itu jadi seperti ini. Dari semua frekuensi-frekuensi yang ada di alam semesta. Frekuensi itu kita ngomong immaterial, tidak ada, belum menjadi material. Dari frekuensi itulah baru membuat form atau membuat suatu bentuk. Suatu bentuk itu menghasilkan suatu energi. Apakah energi itu bisa positif atau negatif? Bisa. Apa yang disebut energi positif dan negatif ini gitu loh. Nah, nanti akan saya jelaskan bahwa pergerakan alam semesta, pergerakan planet itu diukur dari sudut-sudut yang dikeluarkan. Jadi bisa sudut tumpul, bisa sudut lancip. Jika sudut lancip itu yang disebut negatif, dan pada saat planet-planet membentuk sudut lancip dan kita lahir pada saat langit membentuk sudut lancip, nah itulah menjadi natal cat kita atau juga bisa menjadi takdir kita. Pada saat kita lahir, energi langit lagi jelek. Itu kita udah ngomong satu, udah tulang miskin gitu loh teman-teman. Nah, dari energi ini positif atau negatif, ya akan berakibat apa? Kita ada prosperity buat diri kita atau akan menjadi disaster buat kita. Inilah pentingnya perhitungan natal chart dari astrologi teman-teman. Belum lagi kita mengatur daripada feng shui-nya. Jadi jika secara perhitungan kita lahir di hari yang jelek secara teorinya, yang kita harus lakukan adalah kita harus mencari bumi atau feng shui-nya yang benar untuk membentuk diri kita. Jadi supaya pada saat nanti kita feng shui-nya, walaupun manusianya minus,
ya, seperti kolom nomor 2, kita akan mengusahakan buminya itu positif dan langitnya kita selalu mencari yang positif. Nah, untuk mencari langit yang positif ini, itulah fungsi daripada kalender Feng Shui. Fungsi-fungsi dari kalender Feng Shui itulah yang setiap hari saya bagikan di grup saya maupun di sosial media. So, buat teman-teman yang tertarik, silakan bergabung di grup saya. Tiap hari kita akan membahas tentang energi langit dan bagaimana kita memanfaatkan energi langit tersebut. Walaupun kecil, tapi jika dikumpulkan dan kita lakukan secara konsisten, itu efeknya akan besar sekali buat teman-teman gitu loh, buat kita, buat saya yang tulang miskin. Tapi kalau buat yang tulang-tulang kaya, kelihatannya nggak pengaruh-pengaruh banget. Karena kenapa? Dia tidak merasakan gitu, dia tidak merasakan luar biasa banget pengaruhnya. Jadi buat mereka biasa-biasa aja. Karena kenapa? Mereka yang disebut adalah tulang kaya. Oke teman-teman yang tertarik silakan like, subscribe, and share gitu ya video saya, dan tolong bantu bagi ke teman-teman yang lain, mungkin ada yang membutuhkannya. Terima kasih, ketemu saya di video-video selanjutnya.